Salam jumpa sahabat cerdas dimanapun kalian berada. Kembali kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Pokok bahasannya yaitu kita akan berlatih 3.2 buku siswa halaman 102. Nah, ayo kita belajar bersama dengan Kak Bonaventura dari SMP Fransiskus Asisi Tanjung Karang. Sahabat edukasi, apa kabar hari ini? Semoga masih semangat ya, dan untuk belajar bersama tentunya kita akan bahas soal-soal yang ada pada Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102 dari buku siswa, tentunya buku paket yang sudah dibagikan oleh pemerintah untuk seluruh siswa SMP ya. Lalu kita akan bahas, tapi sebelum bahas, sahabat edukasi yang ada di rumah bisa siapkan ya alat-alat tulisnya, dan bila perlu ada makanan kecil biar tidak terlalu jenuh dan ya biar lebih semangat begitu. Sahabat edukasi, dan hari ini Kak Bona bersama Semi dan Kasih dari SMP Fransiskus Tanjung Karang. Jadi kedua teman kita yang ada di studio ini juga akan terlibat dalam membahas bersama kita dalam proses menjawab soal Ayo Kita Berlatih 3.2 halaman 102. Kami masih semangat dong, Kak. Apalagi matematika ini bikin hatiku penasaran. Siap, Kak. Baiklah, kalau begitu kita bahas saja ya nomor 1. Mari kita lihat dan cermati pertanyaannya. Oke, kami siap, Kak. Soal nomor 1 itu ada sebuah tabel. Tabelnya itu yang atas adalah abjad dari A, B, C, D sampai Z. Semua sudah baca ya? Kemudian di bawahnya ada abjad tapi menggunakan abjad kecil, bukan abjad kapital. Dan di sana tidak diurutkan tapi diacak. Kalau A pasangannya adalah Ki, kalau B pasangannya adalah W, dan seterusnya. Yang terakhir itu Z pasangannya adalah M. Dan soalnya di sana pertanyaannya adalah tulislah arti pesan sandi berikut. Yang A ada G, K, Ki, F, U. Lalu Z, X, Ki, AX. Lalu Ki, R, Ki, S, K, I. Lalu ada U, X, K, X, AX. Dan A, T, Z, O, A, Ki, dan R, O, serta yang terakhir adalah K, X, D, K, I. Sedangkan yang B itu ada U, X, K, X, A, X, dan seterusnya ya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu tentang sandikan pesan berikut. Saya anak Indonesia. Lalu yang D itu matematika adalah hidupku. Nah, sahabat edukasi, kita bahas saja soal nomor 1 ya. Tapi mohon untuk benar-benar mencermati abjad-abjad yang kita gunakan tadi. Oke, Kak, kami siap. Baiklah, kalau sudah siap, kita tidak dapat membaca pesan sandi tersebut jika kita tidak tahu rumus fungsi dari sandi tersebut. Rumus fungsi dari sandi tersebut adalah
A itu dipasangkan dengan huruf Q kecil. Jadi A kapital pasangannya dengan huruf Q. Lalu huruf B dipasangkan dengan huruf W. Huruf W ini huruf kecil. Huruf C dipasangkan dengan huruf E, dan seterusnya. Nah, setelah tahu rumus fungsinya, kita bisa baca tulisan sandi tersebut. Maka jawaban yang A yaitu G kaki FU itu adalah orang. Z X Q AX itu tuaku. Lalu spasi lagi itu ada Q R Q S Q I adalah artinya ya. Lalu U X K X A X itu guruku. Lalu ada A T Z O A Q itu ketika. Lalu ada R O itu di. Lalu yang terakhir, satu kata terakhir adalah KXDKI, yaitu rumah. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, yang A itu kalimatnya setelah kita terjemahkan adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Itu yang A. Oh, begitu, Kak. Berarti sama saja kita terjemahkan sandi ya, Kak? Betul begitu. Jadi seperti di pramuka itu ya. Coba nomor B, biar aku yang coba jawab. Boleh saja, silakan dicoba. Untuk soal B yaitu UX KX AX QR QS QI GKQ FU ZXQ AX RO LTA GSQI. Bacanya, guruku adalah orang tuaku di sekolah. Nah, tepat sekali jawabanmu Kasih. Jadi, di situ yang perlu kita garis bawahi bahwa abjad yang disandi itu kita terjemahkan, kita pasangkan dengan abjad kapital yang akhirnya kita bisa terjemahkan sebagai kalimat yang bisa kita pahami bersama. Oh iya, Kak. Boleh saya coba jawab soalan C? Oh ya, silakan, boleh saja. Baik, Kak. Berarti soal ini kita terjemahkan ke dalam sandi ya, Kak? Betul, tapi bacanya pelan-pelan ya, supaya nanti teman-temannya bisa memahami. Berarti jawabannya, saya anak Indonesia. Kita tulis sandinya. L, Q, N, Q, Q, F, Q, A, O, F, R, G, F, T, L, O, Q. Iya, hebat juga kamu Semi. Kak, Semi kan sudah jawab yang nomor 1C. Aku jawab yang nomor 1D ya, Kak. Boleh. Silakan aja dijawab. Berarti jawabannya adalah matematika adalah kehidupanku. Sandinya adalah DQZTDQZOAQ QRQSQI ATIORXHQFAX. Iya, mantap betul jawaban kalian ini dari tadi, hebat-hebat ya. Nah, sahabat edukasi, bagaimana? Sudah paham dengan soal yang sudah kita bahas tadi? Semoga sudah ya. Bagaimana kalau sekarang kita bahas yang nomor 2 saja? Setuju, Kak. Aku masih penasaran. Oke. Penasarannya di mana atau kita baca dan cermati soal nomor 2 ya? Siap, Kak. Diketahui himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 6. Lalu, himpunan Q itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pertanyaannya, jika dari P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di himpunan Q. Lalu yang B, jika dari himpunan Q ke himpunan P
dihubungkan dengan sebuah relasi kuadrat dari tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di himpunan P. Sebelum kita jawab yang poin A, mari kita ingat sedikit ya definisi relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, sekarang relasi setengah dari. Relasi dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu 1 pasangannya dengan 2 pastinya ya, karena 1 itu setengah dari 2. Lalu berikutnya ada 2,4. Kenapa kita pasangkan 2 dengan 4? Karena 2 itu setengahnya dari 4. Lalu 3,6, 4,8, 6,12. Nah, itu anggota himpunannya ketika dari P ke Q dengan relasi setengah dari. Saya ulangi ya, anggotanya 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 6 dengan 12. Jadi semua himpunannya setengah dari. Jadi 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, dan seterusnya. Sedangkan yang poin B, relasinya yaitu kuadrat dari. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Kuadrat dari, dan tadi di B itu bukan dari P menuju Q, tetapi dari himpunan Q menuju himpunan P. Lalu, bilangan mana ya yang bisa sesuai dengan relasinya? Tadi relasinya adalah kuadrat dari. Mana di antara himpunan Q yang dari himpunan Q, manakah yang merupakan bilangan kuadrat dari salah satu bilangan yang ada di himpunan P? Tentunya adalah 4 sama 2 ya. Jadi relasi dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunan Q itu ada 4. 4 merupakan kuadrat dari bilangan 2. Sedangkan bilangan 2 itu ada di himpunan P. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 4,2. Dan satu-satunya titik atau himpunan pasangan berurutan yaitu hanya 4,2 saja. Yang lain tidak memenuhi. Nah, begitulah sahabat edukasi. Sudah nyambung penjelasan saya? Setuju, Kak. Nyambunglah. Sahabat edukasi, hari ini kita akan bahas soal nomor 3. Ayo kita berlatih 3.2 halaman 102. Nomor 3 ya, Kak. Saya baca soalnya ya, Kak. Boleh, silahkan dibaca. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, dan 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Oke, baik. Soalnya sudah jelas ya. Jadi himpunan A itu anggotanya ada 1,
2, 3, 4, dan 5. Lalu himpunan B itu anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Faktor dari. Kemudian pertanyaannya, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Oke, baiklah, kita akan bahas. Perlu kita ingat bersama definisi dari fungsi ya. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Tidak boleh lebih. Dan kita lihat ya, A tadi anggotanya kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan B 2, 3, 5, dan 7. Lalu relasi dari A ke B itu faktor dari. Maka kalau kita bisa ambil sebuah kesimpulan, himpunan pasangan berurutannya adalah 1 dengan 2. Kenapa kok 1 dengan 2? Karena 1 adalah faktor dari 2. Kemudian 1 dengan 3. Kenapa kok 1 dengan 3 juga? Karena 1 adalah salah satu faktor dari 3. Lalu 1 dengan 5, 1 dengan 7, dan kita pasangkan 2 dengan 2, 3 dengan 3, 5 dengan 5. Jadi perlu kita ketahui bersama dan kita ingat sekali lagi bahwa fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Sahabat edukasi, untuk soal ini dari relasi A ke B termasuk fungsi atau bukan, kita bisa lihat dari himpunan pasangan berurutan yang tadi sudah saya sampaikan, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 5, dan seterusnya. Kalau melihat dari himpunan pasangan berurutannya saja, kita semua bisa pastikan bahwa relasi dari A ke B itu bukan sebuah fungsi. Kenapa demikian? Nah, tadi sudah saya ulang juga di awal, bahwa definisi fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota pada anggota B, gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari himpunan pasangan berurutannya tadi, angka 1, bilangan 1 tadi itu pasangannya banyak. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 5, 1 dengan 7 gitu. Jadi dilihat dari angka 1 itu saja ini sudah gagal kalau bisa dikatakan sebagai fungsi. Dia tidak bisa, karena apa? Himpunan A itu bilangan satunya memiliki pasangan lebih banyak atau lebih dari 1. Itu dinyatakan bukan fungsi. Begitu. Baik, sahabat edukasi, sudah paham ya untuk menentukan dia relasi atau fungsi. Jadi membedakan antara relasi dengan fungsi itu mudah. Kalau relasi, dia bebas mau punya pasangan berapapun gitu ya. Tetapi kalau fungsi, nah ini yang perlu kita cermati bersama sesuai dengan definisi di atas tadi. Himpunan asal atau himpunan yang awal hanya boleh memiliki satu anggota di himpunan yang satunya. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 gimana? Dia bukan fungsi. Lalu masuknya kemana? Relasi, begitu. Oke, sahabat edukasi di rumah maupun di studio, sudah paham ya? Sekarang kita akan bahas soal nomor 4. Siap. Mari kita cermati ya. Misalkan A itu anggotanya adalah 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18. Lalu untuk himpunan B itu ada 1, 6, 9. Lalu relasi yang didefinisikan adalah anggota A sepertiga kali anggota B. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, sahabat edukasi, jangan lupa tadi ada definisi fungsi ya.
Tadi saya sudah jelaskan bedanya antara relasi dengan fungsi. Sudah jelas sekali ya. Maka kita akan bahas relasi A ke B bukan fungsi. Karena fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepatnya hanya boleh punya pasangan satu, jadi tidak boleh lebih dari satu dan tidak boleh kurang dari satu, jadi hanya wajib satu. Kalau sepertiga kali anggota B, maka kita bisa buat 3 itu merupakan bayangan dari 9, 4 bayangan dari 12. Atau kalau mungkin ada yang bertanya, 3 kok bisa sih bayangan dari 9? Kita punya satu aturan main, yaitu tadi apa nama relasinya? Iya, sepertiga kali. Jadi 3 itu merupakan sepertiga kalinya dari 9. 4 itu merupakan sepertiganya dari 12. 6 itu sepertiga kalinya dari 18. 8 merupakan sepertiganya dari 24. 9 merupakan sepertiga kalinya dari 27. Dan 12 merupakan sepertiga kalinya dari 36. 14 sepertiga kalinya dari 42. 16 merupakan sepertiga kalinya dari 48. 18 itu sepertiga kalinya dari 54. Dari pernyataan di atas artinya ada banyak anggota A yang tidak punya pasangan di B. Tapi fungsi harus memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota A harus memilih tepat satu anggota B. Jadi A ke B bukan termasuk fungsi. Kenapa saya katakan demikian? Itu tadi bahwa himpunan A itu ada yang tidak punya anggota, ada yang lebih dari satu anggota misalnya. Tapi kalau tadi yang di himpunan kita bahas ini, ada yang tidak punya anggota, tidak punya pasangan. Maka sudah bisa kita pastikan bahwa soal nomor 4 ini sudah terbukti bukan fungsi. Nah, hanya begitu sebenarnya. Cuman begitu, Kak. Astaga, gampang banget. Alah, kamu ini Semi, biasanya bengong aja. Tapi kalau kali ini aku nyambung. Sahabat edukasi, terima kasih ya sudah fokus, sudah memperhatikan dan mencermati pemahaman serta pembahasan kita kali ini. Sahabat edukasi, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan bahas soal nomor 5. Ayo kita berlatih 3.2 halaman 102. Nomor 5 ya, Kak. Saya baca soalnya ya. Oke, silakan. Tapi pelan-pelan ya, supaya sahabat edukasi yang ada di rumah juga bisa mengikuti. Diketahui, himpunan A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Dan himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah akar dari. Pertanyaannya, A.
Sebutkan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. B. Sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. C. Apakah relasi di atas merupakan fungsi? D. Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Oke, baik, terima kasih. Sahabat edukasi, kita bahas soal nomor 5 ini ya. Oke, Kak. Dan perlu kita cermati untuk soal yang A. Himpunan A itu adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 dan 100. Wah, ini sudah terbayang ya. Antara 1 sampai 100 itu kuadrat sempurna. Berarti bilangan-bilangan yang bisa kita kuadratkan. Berapa saja? Kalau 1 dikuadratkan ya 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, 7 dikuadratkan 49, 8 dikuadratkan 64, 9 dikuadratkan itu 81. Jadi anggota himpunan A bisa kita langsung data berapa saja. Ada 4, ada 9, ada 16, ada 25, ada 36, ada 49, ada 64, ada 81. Nah, terus kan ada ini ya. Ada angka 1 kuadrat itu kan 1. Lalu ada 10 kuadrat kan 100. Kok nggak masuk? Kira-kira kenapa? Ada yang mau memberi pendapat? Ya, kita lihat ya. Bahwa himpunan A itu adalah kuadrat sempurna antara. Nah, kalimat itu loh yang perlu kita pahami. Antara 1 sampai dengan 100. Berarti 1 dan 100-nya itu tidak termasuk menjadi anggota himpunan A. Begitu. Sehingga hanya mulai dari 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Itu yang terakhir, 81. Nah, begitu. Itu anggota himpunan A. Nah, sekarang bagaimana dengan anggota himpunan B? Himpunan B kita lihat, kita cermati definisi himpunannya tadi. Himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3. Nah, ini kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100 juga. Lalu anggota himpunan B-nya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, dan 99. Lalu bagaimana kok bisa tiba-tiba kita mendapatkan anggota himpunannya yang seperti itu? Cara mudahnya begini. Di antara bilangan 1 sampai dengan 100 yang bisa dibagi dengan 3 tidak bersisa. Nah, gitu caranya. Misalnya nih, 9. 9 bagi 3 berapa? 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Jadi dia habis dibagi dan tidak bersisa. Begitu. Jadi anggota B cara mencarinya begitu. Ya, sekali lagi, cari antara 1 sampai dengan 100 bilangan itu yang bisa dibagi 3. Langsung ketemu anggotanya. Begitu saja. Ya, sahabat edukasi, sudah kita bahas untuk soal yang A.
anggota himpunan A, anggota himpunan B-nya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas soal yang B. Soal yang B tadi, sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi tersebut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah akar dari. Jadi 4 akar dari 16. Tetapi 16 itu bukan anggota B. Lalu 9 itu akar dari 81. Dan 81 merupakan anggota himpunan B. Dan yang terakhir itu ada 16, itu akar dari 256. Tetapi 256 itu bukan anggota B. Untuk 25, 36, 49, 64, dan 81 juga tidak ada pasangannya di B, karena relasinya sudah lebih dari 100. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi akar dari adalah 9,8. Nah, begitu ya sahabat edukasi. Jadi kesimpulannya adalah himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi akar dari adalah 9,81. Jadi kita tulis dalam tanda kurung kurawal, lalu kita tuliskan di sana 9,81. Nah, sahabat edukasi, lalu yang C kita akan lanjutkan ya untuk membahasnya. Yang C apa tadi soalnya? Relasi akar dari. Jadi relasi akar dari bukanlah fungsi, karena ada anggota di A yang tidak mempunyai pasangan di B. Yang mana saja? Ada 4, ada 16, ada 25, ada 36, ada 49, ada 64, dan ada 81. Masing-masing tidak ada pasangannya di B. Jadi sudah bisa kita pastikan bahwa bilangan-bilangan tadi itu tidak mempunyai anggota ataupun kawan di daerah kodomainnya. Begitu ya. Nah, sahabat edukasi, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas soal yang D. Kalau yang D tadi apa pertanyaannya? Tentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Jadi, kalau domain itu adalah daerah asal. Daerah asal berarti semua anggota himpunan A. Mana saja? Ada 4, 9, 16, 21. Ada 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, dan 81. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan, ada yang menyebutkan juga daerah lawan gitu ya. Jadi mana saja kodomainnya? Yaitu semua anggota B. Anggota B itu tadi apa? Himpunan bilangan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Mana saja? Tadi sudah saya sebutkan ya. Yaitu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dan daerah hasil berarti 81. Begitu. Cuman begitu, Kak. Ya. Ais, gampang betul. Ya. Alah, kamu ini Semi. Biasanya juga bengong aja. Ya, Tapi kali ini ku nyambung. ya sudah kalian ini malah berantem aja lo ya. Tapi sahabat edukasi semua paham ya. Ini sudah kita bahas. Tapi semuanya ini perlu kita ingat kembali, yaitu definisi fungsi.
Ketika definisi fungsi itu kita paham, soal mau diarahkan ke dalam bentuk apapun, kita pasti bisa mengerjakan. Dan tetaplah percaya diri. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, demikianlah sahabat cerdas dimanapun kalian berada, pembelajaran matematika untuk hari ini tentang relasi dan fungsi. Untuk membahas, ayo berlatih 3.2 buku siswa halaman 102. Semoga bermanfaat ya. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.